4 kesalahan dalam belajar bahasa Jepang yang harus dihindari. Minasang, kali ini ada tips belajar bahasa Jepang atau lebih tepatnya kiat agar kita tidak salah dalam belajar bahasa Jepang. Dan berikut ini adalah 4 kesalahan belajar bahasa Jepang yang harus kita hindari. Yang pertama adalah selalu membanding-bandingkan dengan bahasa Indonesia. Minasang, sepertinya ini adalah kesalahan paling fatal dan kesalahan seperti ini kayaknya udah sering banget deh dilakukan para pelajar bahasa asing saat mau belajar bahasa kedua mereka. Nah, membanding-bandingkan yang saya maksud yaitu menganggap pola bahasa Jepang itu sama dengan bahasa Indonesia, sehingga pelajar menjadi tidak begitu memperhatikan pola atau feel kalimatnya lagi. Atau saat belajar grammar, pelajar selalu lebih fokus hanya pada terjemahan bahasa Indonesianya aja dan tidak memikirkan grammarnya secara konteksional. Jika terus melakukan cara seperti ini, maka saya yakin bahasa Jepangmu akan terasa kaku dan gak natural. Dan bahasa Jepangmu akan sama dengan Google Translate. Kemudian, bagaimana cara mengatasinya? Cara agar tidak salah dalam belajar, caranya ya kita pertama harus melupakan sejenak bahasa ibu kita, khususnya dalam segi tata bahasa. Hanya gunakan atau lihat terjemahannya sebagai terjemahan aja. Dan perhatikan kalimat dalam bahasa Jepangnya secara tata bahasa, juga perhatikan konteks kalimatnya. Intinya adalah belajarnya seperti bayi, belajarnya seperti pertama kali kita belajar berbicara. Semua bahasa itu mempunyai feel yang berbeda-beda. Yang kedua, biasanya menganggap bahwa huruf hiragana dan katakana itu sama sulitnya dengan kanji. Minasang, kadang ada juga orang yang menganggap hiragana dan katakana itu sulit. Dan karena itu mereka menunda dulu untuk mempelajari dua jenis huruf ini. Padahal sebetulnya itu salah. Hiragana dan katakana itu mudah ya, jauh lebih mudah dari kanji. Dan merupakan hal yang paling dasar dalam bahasa Jepang. Dan menurutku, kana ini adalah huruf hiragana dan katakana adalah kunci untuk dapat memahami feel bahasa Jepang dengan sesungguhnya. Yang ketiga adalah takut salah dan jarang digunakan untuk praktek langsung. Minasang, ini juga nih kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar bahasa, yaitu takut salah. Dan parahnya lagi ada juga orang yang bukannya memberikan masukan, malah ngatain atau memojokkan yang salah. Padahal sebenarnya tidak ada kata salah loh dalam bahasa, adanya cuman lazim dan tidak lazim aja. Jadi orang yang ngatain, ngejek-ngejek dan lain-lain itu adalah orang yang masih pemula dalam belajar bahasa. Dan buat yang takut mencoba, gak usah takut kok, toh kita bukan seorang native speakernya, bukan? Jadi kalau melakukan kesalahan itu ya wajar, dan yang penting gak usah ngerasa takut melakukan kesalahan. Pelajaran bahasa tidak seperti matematika kok. Yang keempat, selalu bertanya kosakata yang sebenarnya bisa dicari di kamus dan tidak mau berpikir sendiri. Nah, ini juga yang agak nyebelin ya. Kalau sekali-kali sih gak apa-apa, tapi gimana kalau tiap hari, tiap jam, atau tiap saat? Bakal nyebelin banget kan, apalagi ntar minta artiin yang udah pernah ditanya sebelumnya. Saya rasa yang nanya minta terjemahin itu bukanlah orang yang emang niat ingin belajar dengan serius. Mereka hanya pelajar angin-anginan. Gimana mau bisa bahasa Jepang, buka kamus untuk lihat kosakata aja males. Jadi usahakan kalau bertanya itu bertanyalah hal-hal yang bermanfaat. Seperti kosakata ini apakah bisa dipakai di situasi seperti ini, atau kosakata ini artinya apaan ya? Udah nyari di kamus tapi gak ada. Dan pertanyaan-pertanyaan berbobot bibit bebet lainnya ya yang bisa ditanyakan. Baik minasang, itulah 4 kesalahan pelajar bahasa Jepang yang sering atau banyak dilakukan. Sebaiknya tinggalkan deh kebiasaan-kebiasaan yang tidak berguna tadi ya, yang tidak akan meningkatkan kemampuan bahasa kita. Baik minasang, wakarimashita ka? Jika ada pertanyaan ataupun masukan,
Silahkan kalian tulis di komentar. Hai, ja mata ao ne. Arigato!